tengah dunia kerja yang terus berubah, banyak profesional yang bertanya-tanya apakah kita masih relevan dengan cara kerja hari ini. Dan satu pertanyaan besar yang sering muncul, apakah S2 masih penting di titik karir sekarang? Halo, selamat datang di Pradi Talk, podcast Pradita University. Bersama saya Priscilla Puspa, dan hari ini kita akan ngobrol teman-teman tentang karir, teknologi, dan bagaimana pendidikan lanjut ini bisa membantu kita tetap adaptif di era digital. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang tepat banget untuk membahas topik ini, bersama dengan Dr. Alfa Yohanis, dosen program Magister Pradita University. Selamat datang Pak di Pradi Talk. Apa kabar Pak? Baik ya Pak ya. Oke, ini kita mau ngobrolin soal di awal nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, sedikit info yang saya dapat nih Pak. Latar belakang Pak Alfa, akademiknya hingga PhD-nya itu di bidang computer science, benar nggak nih Pak? Iya, benar. Nah, boleh nih Pak kenalin seberapa cintanya dengan dunia komputer nih, computer science-nya seperti apa, dari latar belakangnya dulu nih, boleh bagiin ceritanya Pak? Oke, jadi background pendidikan saya waktu dulu tuh ngambil S1 di bidang elektronika ya, teknik elektro di Undip, Universitas Diponegoro ya. Terus ngambilnya itu di bidang komputer, di bidang komputer. Jadi kan teknik elektro ada sub-subnya tuh, ada beberapa. Jadi saya pilih teknik komputer waktu itu. Terus kemudian lanjut lagi ke ITB, ngambil computer science juga, informatika, tapi subnya itu adalah sistem informasi. Kemudian lanjut S3 di University of York, UK, ngambilnya computer science juga, tapi sub bidangnya itu adalah software engineering. Ya. Panjang banget nih, berarti kan ibaratnya di dunia komputernya sudah kurang lebih belajarnya berapa tahun tuh Pak? Ya lama lah. Lama, ya. lebih dari 10 tahun ya? Iya. Nah, kurang lebih itu tuh apa nih Pak? Ada yang pastinya kan membentuk cara berpikir Bapak, dan kenapa kok masih tetap setia gitu ya di bidang komputer? Apa yang menjadi, wah ini keputusan gue harus belajar lagi? Apa nih yang membuat Pak Alfa sampai meraih gelar-gelar itu? Oke. Jadi ya mungkin jiwanya kali ya, suka ngulik-ngulik, suka develop something gitu. Jadi ya lebih ke sana dan menikmati kebebasan bereksplorasi, terus berpikir kayak gitu. Kalau di dunia kerja kan kita strict ikut mau customer, terus strict ikut mau atasan gitu kan. Di bidang akademik ya lebih memberikan keleluasaan untuk itu gitu. Ya, jadi seperti itu. Mendevelop sesuatu gitu. Ya. Boleh diceritain nggak Pak? Apa hal pertama yang Bapak develop, terus apa aja? Ya udah lama banget sih. Ya mungkin waktu S1 kali ya. Jadi waktu itu kan elektro, belajar programming, buat aplikasi apalah kayak perpustakaan atau keuangan gitu, itu juga masih pakai bahasa pemrograman yang lama gitu. Kayak Windows yang jadul banget. Terus ya itu pengalaman pertama, terus masih berbasis konsol, masih 8 bit atau segala macam. Ya kayak terus gitu. berkembang terus. Makin modern ya. Seperti itu. Dan artinya mendevelop sesuatu itu menjadi jawaban atau solusi untuk penggunanya, benar nggak sih Pak Alfa? Oh iya tentunya ya. Ya dari sekedar hobi hingga menjadi aplikasi yang digunakan oleh customer juga. Ya seperti itu. Artinya hobinya Pak Alfa itu menjadi solusi untuk ya penggunanya. Iya. Dan itu menjadi sesuatu yang apa ya Pak? Jadi kayak suatu mood booster nggak sih Pak? Ya senang. Maksudnya kita bisa membangun sesuatu yang ada manfaatnya itu dan dipakai oleh orang lain. Itu jadi motivasi untuk kebahagiaan tersendiri lah ya. Kebahagiaan tersendiri mendevelop sesuatu dan bisa digunakan gitu ya, aplikatif gitu ya Pak ya. Nah, Pak Alfa, kalau kita berangkat dari lihat kondisi sekarang nih, dunia kerja sekarang banyak profesional yang sebenarnya itu berpengalaman, tapi merasa kayak kok tertinggal nih, nggak update tentang teknologi gitu kan. Nah, menurut Bapak nih, apa yang paling sering membuat seseorang nggak relevan dengan teknologi sekarang? Oke,
mungkin kalau dari sisi karir di dunia industri adalah kita terpaku kepada satu bidang atau posisi aja gitu kan. Jadi misalnya orang kerja di bagian warehousing dari mungkin staff, terus promosi jadi atasan, manajer gitu kan. Jadi yang diketahui itu ya sebatas warehousing itu aja, jadi pergundangan, barang masuk, stok apa segala macam kayak gitu kan. Jadi terbatas di situ. Sementara di dunia luar, di luar bidang itu kan terus berkembang gitu. Ada teknologi ini, sekarang lagi heboh AI, Gen AI dan segala macam gitu ya. Dan dunia riset apa segala macam itu berusaha mengimplementasikan AI mungkin di dunia warehousingnya itu. Jadi kalau misalnya orangnya hanya terpaku pada manajemen internal aja gitu kan, dan tidak update apa yang ada di lingkungannya gitu kan di luar sana, ya kemungkinan bakal tertinggal sama manajer-manajer yang lain yang mungkin up to date, sering baca, ya mungkin biar lebih terstruktur, ngambil S2 kayak gitu. Dan ngambil S2-nya di Pradita gitu ya. Tentunya kayak gitu ya. Dan ini kan kalau menurut info yang saya dapat kan Bapak banyak meneliti nih tentang strategi IT, enterprise arsitektur. Nah, kalau disederhanakan nih Pak, kenapa sih perusahaan dan profesional itu perlu memahami teknologi secara strategis, bukan hanya operasional? Ya, jadi IT itu kan bukan hanya sebagai sekarang ya, bukan hanya sebagai enabler gitu, tetapi sekarang itu sudah bisa menjadi kayak semacam backbone atau tulang punggungnya atau cutting edge teknologi untuk menjangkau bisa customer, untuk efisiensi internal perusahaan dengan sangat baik, manajemen customer. Ya, jadi ada banyak bidang yang IT itu sudah bisa digunakan untuk pembeda gitu, yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya gitu. Artinya si IT ini menjadi plus gitu ya untuk suatu perusahaan yang pakai teknologi gitu. Oke. Nah, apakah Bapak juga sering nih di kelas S2 mahasiswa-mahasiswanya yang sebenarnya udah senior, tapi ingin mengubah cara berpikirnya, jadi dia pengen relevan, jadi dia ngambil S2. Nah, ini boleh ceritain nih Pak, spill dikit nih ke teman-teman Pradita. Mungkin bisa diulangi? Jadi kan Bapak sering ngajar nih di S2, mahasiswa-mahasiswanya tuh sebenarnya udah senior gitu, dengan level posisinya yang cukup tinggi. Nah, mereka tuh ngambil S2 itu karena tadi mau mengejar relevansi gitu dengan dunia ini. Nah, ini boleh diceritakan spill gimana cara Bapak ngajar mereka supaya benar-benar yang menjadi harapan mereka tuh benar-benar mereka dapetin di Pradita. Oke. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan memberikan contoh yang relevan bagaimana IT-nya itu bisa bisa memberikan pembeda gitu. Taruhlah misalnya ada perusahaan yang baru berkembang gitu kan, itu mulai cukup besar gitu. Ya, kenapa tidak mulai menjalankan bisnis dengan menggunakan e-commerce, daripada misalnya hanya toko tradisional biasa ataupun mungkin ya buka cabang yang banyak kayak gitu kan. Kenapa tidak menggunakan misalnya kayak Gojek dan kawan-kawan gitu kan, Shopee yang mulai merambah ke dunia online, sosial media gitu kan, terus menggunakan Instagram dan lain sebagainya, itu akan menjangkau lebih banyak customer gitu. Nah, itu salah satu penggunaan teknologi informasi yang aplikatif gitu. Jadi terkadang juga tidak harus semuanya dibangun sendiri, tapi dengan menggunakan platform yang sudah ada, nah itu udah bisa meningkatkan, misalnya kalau untuk perusahaan ya revenue, pendapatan gitu kan. Artinya memang di S2 juga itu real cash, real experience gitu ya Pak? Iya. Nah, boleh di-spill nggak Pak, ada kayak mahasiswa-mahasiswa yang ibaratnya deep banget nih pertanyaannya tentang kasusnya di perusahaannya dia, atau mungkin yang ada relevan dengan teknologi sekarang gitu Pak, apalagi penggunaan AI atau ChatGPT mungkin gitu Pak? Ya, jadi sekarang itu kan trennya itu adalah ChatGPT ya, ChatGPT dan kawan-kawan gitu. Atau chatbot gitu. Jadi beberapa mahasiswa itu menjadikan topik ini sebagai tugas akhir mereka, sebagai tugas akhir mereka. Jadi bagaimana membangun aplikasi chatbot untuk menangani customer, gitu. Menangani customer. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang simpel-simpel lah, ya, yang mungkin sudah ada SOP-nya gitu. Nah itu bisa ditangani dengan mudah oleh
chatbot atau AI-nya ini. Dibanding kalau misalnya ya lebih murah juga ya dari sisi cost, karena ya mungkin dari jutaan customer ya kalau yang udah gede-gede ya, atau mungkin ribuan gitu kan, pertanyaannya mungkin sama-sama gitu. Nah, jadi mirip-mirip daripada misalnya satu karyawan menjawab semuanya, ini kan dia hanya bisa menangani satu masalah ya serial gitu ya, satu persatu gitu kan. Kalau misalnya ada komplain dari customer. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya masalah itu diserahkan ke AI dan masalah itu cukup standar, ya itu semuanya bisa jalan paralel gitu kan. Efisien waktu, ya, dan juga cost-nya juga jadi lebih kurang gitu ya Pak ya. Jadi misalnya cara ganti password atau yang lain gitu, cara transfer, cara bayar. Yang ibaratnya udah template gitu, pakai AI gitu ya. Misalnya harus tanya. Artinya berarti di perkuliahan itu juga mendapatkan solusi-solusi untuk ibaratnya menunjang karir atau usaha mahasiswa tersebut gitu ya Pak ya? Iya. Jadi mungkin kalau dari nanti kalau misalnya ikut perkuliahan, nanti kan ada berbagai macam contoh gitu kan. Ternyata bisa kayak gini ya, ternyata bisa kayak gini. Belum kepikiran kayak gitu. Ya benar-benar. Dan juga sharing dengan teman sekelasnya. Ya, nah itu juga penting gitu. Jadi nanti kan di kelas ketemu dengan teman-teman kelas gitu kan, ya, beragam background, jadi bisa networking, mungkin bisa buat bisnis nanti gitu, atau networking sekedar meminta bantuan dan lain sebagainya. Nah, ini kan banyak orang bilang nih Pak Alfa, S2 itu cuma gelar. Nah, kalau menurut Bapak, apa sebenarnya sih nilai utama dari pendidikan S2 itu, khususnya untuk profesional yang udah bekerja? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nah biasanya kan profesional itu terkurung di dalam bidangnya itu, di tugas dan tanggung jawabnya dari karir bawah sampai mungkin promosi ke manajer gitu ya. Kalau tidak sering baca buku atau update pengetahuan, nah itu akan sulit gitu. Nah, salah satu keuntungan dari ngambil S2 adalah kita diupdate dengan ilmu-ilmu yang baru lah ya, baru gitu, terus yang lagi tren, jadi wawasan kita dibuka. Ternyata ada ini, ada itu, bisa dipakai gitu. Nah itu salah satu keuntungannya. Keuntungan yang lain tadi networking, networking, kenal orang baru, bisa berjejaring. Terus mungkin dari sisi ilmiahnya adalah ada kayak kerangka berpikir baru, cara berpikir ilmiah yang baru. Ternyata untuk mendapatkan bukti atau suatu klaim itu harus ada kayak pengujian, evaluasi, nggak boleh langsung lihat satu sampel aja langsung generalisir step by step gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Dan juga mengubah sudut pandang orang tersebut gitu ya kalau S2. Iya, kayak gitu. Oke, nah lanjut nih Pak, gimana kalau si program S2 Pradita itu bisa menjawab kebutuhan profesional yang mungkin yang sekarang kan kita tahu full time gitu ya kerjanya, dari pagi sampai sore, terus mereka juga berasal dari S1-nya tuh nggak IT gitu. Nah, apakah ini juga faktanya kan walaupun bukan background IT tapi dituntut harus paham teknologi gitu. Nah, apakah si S2 Pradita ini menjawab kebutuhan profesional tersebut, Pak Alfa? Oh ya, bagi rekan-rekan yang non IT ya, IT nanti di semester 1 itu biasanya masih hanya dasar-dasar aja, jadi tidak akan terlalu teknis. Nanti mahasiswa akan diberikan ya cara berpikir, misalnya di dunia IT itu ada ini gitu kan. Jadi tidak sampai coding dan lain sebagainya. Mungkin ada, tapi akan dibuat semudah mungkin, yang mungkin Bapak Ibu tinggal copy paste gitu kan, copy paste, tahu prinsip, tahu cara kerjanya. Nah, dari situ kan bisa belajar cara berpikirnya. Nah, setelah semester pertama, kita akan masuk ke dalam penjurusan-penjurusan gitu. Jadi ada yang minatnya teknis, misalnya AI, IoT kayak gitu ya. Rekan-rekan yang ingin mungkin membangun aplikasi yang teknis sampai coding dan lain sebagainya, bangun hal-hal yang software yang teknis. Nah, itu ada, bisa pilih jurusan yang itu. Tapi kalau rekan-rekan yang ingin lebih ke manajerial gitu kan, bagaimana membuat IT strategi, terus governance dan lain sebagainya, ya untuk perusahaan ya, itu juga ada gitu. Dan yang pendidikan juga untuk S2-nya ada gitu, jurusannya. Jadi rekan-rekan guru mungkin yang ingin menggunakan
AI di dalam perkuliahan gitu, atau misalnya di kelas. Nah, itu bisa mengambil jurusan itu. Jadi bisa memanfaatkan AI, aplikasi yang sudah jadi, untuk memecahkan solusi di baik di tingkat manajemen sekolahnya, ataupun mungkin di dalam di proses belajar mengajarnya, itu juga bisa. Jadi ada banyak pilihan. Banyak pilihan ya Pak. Ya. Artinya di semester 1 itu adalah masa adaptasi, benar nggak Pak? Iya, masa adaptasi, masa testing the water lah, kayak gitulah. Ada cerita yang mungkin ada yang Bapak ingat gitu ya, dengan mahasiswa-mahasiswa non IT yang ngambil di Pradita. Ada contoh-contohnya mungkin Pak spill, karena kan banyak orang kayak aduh nggak ada background IT kok ngambil S2-nya IT ini, ada keraguan. Nah itu gimana supaya teman-teman yang mau ngambil S2 itu nggak ada keraguan lagi Pak? Boleh ceritakan sedikit mungkin Pak? Ya, misalnya ini ya, ada salah satu mahasiswa, dia yang posisinya juga cukup tinggi ya di suatu sekolah gitu kan. Ya memang itu menjadi tantangan tersendiri bagi dia, karena kan jargonnya, kata-katanya kan beda, istilahnya mesti nggak ngerti kayak gitu ya. Nah itu jadi tantangan buat dia untuk memenuhi kesibukan dan lain sebagainya. Ya tetapi ya kita juga sebagai dosen paham gitu kan, maksudnya akan kesulitan tersebut ya. Kita bimbing, kita bantu gitu. Jadi kita support lah ya sampai sampai dia bisa gitu kan. Dan ya beliau kayaknya sudah memenuhi syarat untuk lulusan gitu. Ya. Jadi di Pradita itu kalau misalnya ingin mendapatkan gelar S2 tidak harus melalui kayak semacam tugas akhir, penelitian dan lain sebagainya. Bisa juga melalui buat buku ya. Dengan buat buku, menulis itu juga udah bisa lulus. Terus juga bisa publikasi di jurnal ya, jurnal Sinta. Kalau ada pemikiran, terus mungkin ada penelitian sedikit, bisa ditulis dalam bentuk jurnal, terus dipublikasikan, ya itu juga bisa gitu. Dan ya beliau memilih jalur lewat publikasi gitu. Yang diambil adalah mungkin contoh penggunaan AI di sekolah dia gitu. Dan ya berhasil. Artinya tidak menyulitkan mahasiswa gitu ya Pak ya? Bisa ibaratnya adjust dengan kehidupannya sehari-hari, dan juga menjadi apa ya, jadi jawaban juga nih untuk permasalahan dia sehari-hari di pekerjaannya gitu ya Pak ya? Ya sulit sih, tetap sulit. Harus ada kesulitannya. Harus ada challenge, kan level up gitu ya? Iya, ada kesulitannya gitu. Cuma ya masih bisa lah ya, maksudnya nggak harus sampai kayak 5 tahun baru lulus gitu. Nah, kalau di Pradita tuh berarti kurang lebih berapa tahun tuh Pak untuk bisa dapat gelar S2-nya? Ya 1,5 tahun kan udah bisa, 1 tahun juga udah bisa, asal misalnya komunikasi di awal gitu ya. Sudah mulai menulis makalah. Ya. Nah itu ya 1 tahun. 1 tahun bisa ya? Iya. Yang pasti asalkan ada niat gitu ya. Iya, soalnya kan kita pakai 3 semester ya, jadi agak cepat dan memang waktunya. Nah, kalau yang udah bekerja full time itu waktunya gimana Pak? Apakah ada masalah sebelumnya atau Pradita ini cukup fleksibel atau seperti apa Pak Alta? Nah, untuk perkuliahan sendiri itu kan kita malam ya, jadi malam terus sama weekend. Tidak setiap malam juga gitu. Oh, nggak setiap malam? Ya, ada kayaknya 3 malam kali ya. Jadi ada perkuliahan malam, terus ada Sabtu misalnya pagi sampai sore, tergantung dari jadwalnya sih masing-masing kelas angkatan lah atau semester. Jadi masih bisa di manage lah ya. Terus kita juga ada yang kelas yang full online, ada juga yang hybrid ya. Jadi tidak selalu harus datang di lokasi, tapi online. Dan ya bebas juga. Beberapa mahasiswa kita juga ada yang dari luar kota, luar negeri. Jabodetabek ya, Jabodetabek. Beda pulau juga bisa. Artinya tidak ada. Ya, tidak terikat oleh ruang. Tidak terikat ruang. Siap. Nah, terakhir nih Pak Alfa, waduh di penghujung aja nggak terasa ya. Untuk para profesional yang mungkin saat ini di titik ragu nih Pak Alfa, antara lanjut S2 atau tetap fokus kerja, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan nih ke teman-teman yang sekarang masih kayak, aduh ngambil S2 nggak ya, bisa nggak ya? Nah,
Boleh Pak, pesannya Pak. Jadi buat rekan-rekan di luar sana mungkin ya yang masih bingung ngambil S2 atau tidak gitu, mungkin rekan-rekan yang ingin mengembangkan karir, ingin upgrade pengetahuan baru khususnya di bidang IT gitu ya, yang dari non IT ingin upgrade ke pengetahuan di bidang IT, ya silakan bisa mendaftar ke Pradita ya. Yes. Ya untuk pengembangan karirnya lebih lanjut. Mungkin juga senior nih yang bingung udah karirnya udah di puncak gitu, ngapain lagi ya, mungkin udah bingung mau ngapain gitu. Ya bisa ke Pradita, bisa apply buat S2-nya ya untuk mengembangkan wawasan baru gitu kan. Jadi tidak stuck di pengetahuan itu aja gitu kan, tapi mungkin setelah S2, oh ternyata ada kayak gini ya, jadi semangat lagi buat kerjanya gitu kan, pengembangan bisnis dan lain sebagainya, perusahaan. Nah itu juga bisa, atau mungkin guru-guru yang mungkin ingin inovasi gitu kan di dalam cara pengajaran, kok cara ngajarnya kayak gini-gini aja, sementara dia mungkin lihat di internet di luar gitu, semuanya pada AI segala macam gitu ya, ingin berkembang, ya silakan ke Pradita. Jadi kita punya banyak pilihan gitu. Ya, pilihan dan juga fleksibel gitu ya kuncinya. Oke, terima kasih banyak Pak Alfa untuk waktunya. Sama-sama, dan ini insight-nya yang sangat relevan dan membuka perspektif baru buat teman-teman yang masih ragu. Nggak usah ragu lagi, karena Pradita banyak banget jurusannya, bisa langsung menjadi solusi juga di profesi ataupun di usaha Anda. Nah, buat teman-teman yang ngerasa nih topik ini dekat dengan kondisi karir saat ini, program S2 Pradita University dirancang untuk para profesional yang ingin tetap relevan, adaptif, dan siap menghadapi tantangan digital ke depan. Saya Priscilla Puspa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Praditalk selanjutnya.